Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, banyak yang bilang terjadinya bencana alam seperti adanya gempa bumi itu adalah gejolak alam semata dan sudah menjadi kehendak Sang Maha Kuasa. Itu sangat benar, tetapi yang harus diketahui dan perlu untuk disadari adalah Sang Maha Kuasa itu menghendaki apa dari terjadinya alam yang bergejolak melalui adanya gempa bumi. Karena ada 9 penafsiran makna menurut berbagai kitab primbon tentang gempa yang terjadi pada bulan Ramadan di hari Jumat. Pertama, sesatron atau akan muncul perselisihan dan permusuhan yang bisa menimbulkan perpecahan di suatu negara. Jadi, semua harus sangat berhati-hati dan waspada karena munculnya gempa bumi di bulan Ramadan pada siang hari. Menurut penafsiran primbon batal jemur itu, ada potensi terjadinya permusuhan di masyarakat. Tetaplah berhati-hati. Janganlah terpancing dengan hal-hal yang bisa memicu pertengkaran, permusuhan yang mengancam kerukunan dan persatuan dalam berbangsa dan bernegara. Karena bisa jadi dalam setahun ke depan nanti itu akan selalu muncul hasutan-hasutan yang mengadu domba dan ingin memecah belah kerukunan dan persatuan bangsa. Kedua, tukar padu. Akan muncul di masyarakat adanya saling bertengkar satu dengan yang lainnya. Banyak terjadi pertengkaran atau permusuhan antara seseorang dengan pasangannya sendiri sehingga memicu adanya perceraian. Bertengkar dengan saudara sendiri maupun dengan tetangga bahkan teman. Yang itu bisa terjadi akibat pemicunya adalah sulitnya ekonomi. Ketiga, akeh angkara murka. Itu adalah salah satu pertanda terjadinya ada banyak keangkara murkaan, banyak yang hidup melanggar aturan hukum agama maupun aturan hukum negara. Itu artinya gempa yang terjadi pada hari Jumat siang di bulan puasa, yang memiliki pesan penting secara moral bahkan spiritual agar semua orang itu menjaga hubungan baiknya kepada Sang Maha Kuasa dan alam sekaligus kepada sesamanya. Yang keempat, tumekone sesuker, pertanda datangnya kesulitan. Bisa jadi itu berupa sulitnya mencari mata pencaharian, sulitnya ekonomi atau sulitnya golek sandang pangan selama 1 tahun ke depan. Hal itu jika gempa yang terjadi di bulan puasa itu kejadiannya di antara waktu asar atau sore, yaitu tepatnya antara jam 3 hingga jam 5 sore. Dan hal tersebut juga sudah diperkuat dengan adanya kejadian munculnya langit yang berwarna merah ketika menjelang bulan Ramadan kemarin. Yang kelima, tumekone pagebluk. Hal itu menandakan akan datangnya wabah penyakit di sebuah negara, yang pemicunya bisa jadi adalah akibat melemahnya kekuatan fisik, akibat cuaca alam yang tidak menentu, akibat dampak dari kotornya lingkungan sekitar, dan bahkan akibat gangguan kondisi secara mental atau psikologi di masyarakat luas, akibat sulitnya ekonomi. Itu jika terjadinya gempa di waktu maghrib atau menjelang malam hari pada saat bulan Ramadan. Yang keenam, sedone penggede. Pertanda akan ada tokoh pembesar yang sangat berpengaruh di suatu negara itu akan meninggal dunia. Bisa jadi
dia adalah pejabat pemerintah, tokoh besar suatu agama, atau pemimpin organisasi massa yang besar. Hal itu jika gempanya di bulan Ramadan terjadi pada waktu subuh atau ketika menjelang waktu pagi hari di saat matahari akan terbit. Berikutnya yang ketujuh, tumekone palagan. Itu adalah pertanda akan terjadinya peperangan di suatu negara. Bisa jadi perangnya itu adalah memperebutkan kekuasaan, bisa juga perang yang muncul itu adalah perang saudara dalam satu agama akibat perselisihan paham. Hal itu jika gempa di bulan Ramadan terjadinya pada waktu antara jam 8 hingga jam 10 pagi atau pada saat waktu duha dalam Islamnya. Lalu yang kedelapan, bakal ono boyong geden. Pertanda akan terjadi perpindahan secara besar-besaran. Bisa jadi itu bisa diartikan banyak orang akan pindah dari satu tempat ke tempat yang baru, atau akan ada perpindahan ke pola hidup atau pekerjaan-pekerjaan yang baru di masyarakat secara besar-besaran. Hal itu jika gempa terjadinya di hari Jumat pada malam hari. Nah, lalu yang kesembilan, bakal tumoto. Pertanda akan terjadi penataan atau perbaikan-perbaikan secara besar-besaran di suatu negara. Jadi, hal-hal yang sebelumnya itu buruk dan tidak tertata, tidak beraturan sehingga sering menimbulkan kerusakan-kerusakan, itu akan tertata dengan baik di negara tersebut. Dan hal itu jika gempa yang terjadi di bulan Ramadan tersebut itu kejadiannya pada tengah hari, yaitu antara jam 11 hingga jam 1 siang atau pada saat waktu duhur seperti kemarin. Mikul dhuwura tinggalane leluhurmu, ojo ngawur supaya ora kabur. Hargailah setinggi mungkin apa yang sudah ditinggalkan oleh para leluhurmu. Janganlah diperlakukan seenakmu agar tidak hilang dan lenyap. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.